Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau datang ke dalam dunia. Engkau mau datang menyelamatkan setiap kami. Engkau datang untuk boleh sungguh-sungguh merestorasi kembali akan dunia yang telah rusak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama duduk tenang di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Urapi akan setiap telinga kami, pikiran kami, hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh memfokuskan akan seluruh kebenaran diri kami. Untuk boleh mendengarkan suara-Mu berbicara bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Bilang Kau mengurapi juga ya Tuhan. Kau dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Semuanya itu Tuhan boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirman bagi setiap kami ya Tuhan. Karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur tidak terasa kita telah memasuki masa Minggu Advent yang ketiga. Dan juga tidak terasa kita boleh sampai di penghujung tahun 2023. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita melihat ke belakang banyak hal yang boleh Tuhan karyakan dalam kehidupan kita. Dia sudah boleh menuntun kita dari awal tahun 2023 dan dia boleh menghantar kita sampai di titik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan di bawah tema percaya kepada Allah dalam kegelapan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-15. Multimedianya boleh dimatikan dulu. Kita buka dari Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak setiap kita untuk boleh memperhatikannya. Saya akan membacakan dari LAI terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberi judul Perjanjian Allah dengan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abram lagi, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap, lalu gelap gulita mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh
bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai di Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal tahun ini Bapak Ibu mungkin menjadi perayaan yang mungkin sedikit berbeda, karena di tengah masa-masa kita mempersiapkan akan masa-masa Advent, ya, mempersiapkan akan perayaan Natal. Kita juga seperti kita tahu bahwa momen-momen ini pun juga berbarengan juga dengan masa-masa persiapan pemilu. Ya Bapak Ibu ya, khususnya masa-masa kampanye ya Bapak Ibu ya. Di mana di masa-masa inilah para pemimpin-pemimpin ya, calon-calon pemimpin ya, mulai bergerilya untuk boleh memberikan janji-janji politik mereka. Untuk menarik perhatian dan meyakinkan hati para masyarakat sehingga mereka berpeluang untuk memenangkan akan kontestasi kali ini. Dan tentunya Bapak Ibu, masa-masa kampanye ini tentu juga boleh menjadi masa-masa yang cukup sangat menarik perhatian bagi banyak orang dan mungkin juga bagi setiap kita ya Bapak Ibu, mungkin menjadi hal yang cukup menjadi hal yang menyita perhatian kita. Sebab kita tentu ingin mendengar, kita ingin mengetahui apa saja kira-kira janji kerja yang akan dilakukan oleh para calon pemimpin yang tengah yang tengah melakukan akan mengikuti kontestasi ini ya. Bagaimana apa yang boleh menjadi janji-janji mereka, apa aja yang mereka kerjakan gitu ya. Karena melalui janji-janji ini dan ditambah lagi Bapak Ibu dengan melihat akan profil mereka, latar belakang mereka ya, melihat track record pengalaman kepemimpinan mereka, paling tidak kita dan kebanyakan orang ini jadi mulai memahami. Kita mulai tahu dan mulai peka, selektif untuk pada akhirnya melihat calon mana nih yang memiliki kredibilitas dan hendak dipilih nantinya. Kita mulai menimbang, kita melihat wah kayaknya program-programnya oke nih, kayaknya janji-janjinya ini kayaknya ini cuma ngomong-ngomong aja nih, kayaknya kerjanya nanti kayaknya nggak ada gitu kan ya. Jadi kita mulai menimbang, kita mulai melihat-lihat mana kira-kira yang menjadi calon incaran kita gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dalam memilih calon pemimpin. Bapak Ibu, dalam memilih calon pemimpin kita dan tentunya kebanyakan orang tentu melihat atau terlihat sangat ketat atau sangat selektif di dalam memperhatikan hal-hal yang tadi. Bagaimana janji-janjinya, bagaimana kredibilitasnya, track recordnya, kita sangat selektif. Karena memang kita dan kebanyakan orang tidak ingin salah pilih ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ingin salah pilih. Kita nggak mau terjebak, kita mau menaruh kepercayaan kita kepada seseorang yang tentunya tidak tepat. Yang hanya pada akhirnya mengumbar janji semata, namun realita kepemimpinannya nanti itu berbeda. Memang Bapak Ibu tidak mudah bagi kita dan kebanyakan orang untuk meletakkan kepercayaan. Apalagi seperti kebanyakan orang dan kita ketahui bahwa ternyata melalui pengalaman-pengalaman yang ada, janji-janji politisi selama masa kampanye sering kali ditemukan hanya sebagai penarik simpati masyarakat. Namun setelah atau misalnya mereka terpilih, mereka memimpin, seakan-akan semuanya itu dilupakan. Sehingga tentu ada perasaan takut, ada perasaan ragu. Butuh nih untuk diyakinkan lebih lagi, butuh lebih banyak searching ya, research ya.
butuh lebih banyak lagi jaminan kebenaran atau fakta apakah yang benar dari calon ini. Apakah dia mau bekerja dengan sungguh, mau menepati janjinya atau tidak. Nah Bapak Ibu, tidak hanya ragu, tidak hanya takut dalam memberikan kepercayaan kita kepada calon-calon pemimpin Bapak Ibu, namun sehubungan dengan relasi kita, sehubungan dengan relasi kita Bapak Ibu, relasi kita dengan Tuhan, sadarkah kita bahwa kita pun seringkali berlaku demikian terhadap Tuhan dan janji-janjinya. Minta tolong multimedia bisa standby. Ternyata dalam relasi kita dengan Tuhan, ternyata kita seringkali berlaku demikian terhadap pribadinya maupun juga terhadap janji-janjinya. Kita terkadang ragu, kita skeptis, tidak mudah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, terkhusus pada janji-janjinya. Meskipun Bapak Ibu melalui firman-Nya kita mengetahui bahwa kita mendapat janji penyertaan Tuhan. Terbukti di mana kita sering berdoa ya Bapak Ibu ya, karena kita tahu ada janji Tuhan yang mau menjawab doa kita. Dan juga kita bersekutu bersama, kita datang beribadah persekutuan. Karena kita tahu ada janji Tuhan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Namun Bapak Ibu, itu semua tidak serta-merta membuat kita terbebas dari rasa ragu dan takut. Terkhususnya ketika kita sedang menghadapi permasalahan hidup. Atau kita tengah hidup dalam berbagai macam pergumulan. Pemahaman dan pengetahuan kita akan janji Tuhan tidak bisa secara langsung menjadikan kita untuk kuat dalam menghadapi krisis ataupun tragedi kehidupan. Kita sangat mudah memuji Tuhan, haleluya, ketika kita melihat janji Tuhan yang begitu spektakuler, janji Tuhan yang begitu glorious, tetapi sangat sulit menyembah Dia ketika janjinya bertabrakan dengan realita dunia yang sepertinya jauh sekali dengan janji yang Tuhan nyatakan itu. Di manakah Tuhan dan janji-janji penyertaannya? Apakah Tuhan benar-benar memihak kepada saya? Benarkah Tuhan menjanjikan kebaikan kepada saya? Akankah saya benar-benar menerima manfaat dari semua janji yang begitu menakjubkan dalam kitab suci? Sedang begitu banyak permasalahan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kita bergumul menghadapi krisis iman karena kita hidup dalam gap antara janji Tuhan yang begitu indah dengan realita yang terkadang tidak seindah itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang dialami oleh Abraham dalam bagian yang kita baca hari ini. Dari teks ini Bapak Ibu kita boleh melihat bahwa Abraham ini tengah berada dalam sebuah kondisi yang penuh dengan keraguan. Dia mempertanyakan janji Tuhan. Karena Tuhan kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke akhir Kejadian pasal 11 masuk pasal 12. Tuhan begitu banyak memberikan janji kepada Abraham. Kita melihat bahwa di sini tengah berjuang mengarungi suatu jurang antara janji Tuhan dan realita. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, sebelum-sebelumnya ketika Tuhan memerintahkan Abraham, pergilah dari tanah Ur, ya, keluarlah, ya, pergi ke tempat yang Tuhan inginkan, gitu kan ya. Dia gak banyak ngomong Bapak Ibu. Dia langsung apa? Dia langsung melakukannya. Tetapi di dalam bagian ini Bapak Ibu, kita boleh melihat bahwa Abraham itu mulai sedikit bawel Bapak Ibu ya. Abraham dia sudah mulai sedikit bawel, dia memberanikan diri untuk berbicara, mempertanyakan kepada Tuhan. Nah hal ini berawal Bapak Ibu ketika Tuhan itu datang kepada Abraham dalam sebuah penglihatan di dalam pasalnya yang di ayatnya yang pertama ini, ya, di mana kedatangan firman Tuhan ini Bapak Ibu hendak untuk sebenarnya memberikan janji, memberikan sebuah penguatan berupa jaminan dan kepastian akan dukungan Tuhan terhadap Abraham. Tuhan ingin menghibur, memberikan jaminan kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa jangan takut Abraham. Tuhan sendirilah yang akan menempatkan dirinya
sebagai pelindung atau perisai bagi ketakutan engkau, bagi keraguan, bahkan ketidaktahuan mengenai penggenapan akan janji Tuhan mengenai ahli waris. Maupun ketakutan terhadap musuh-musuh engkau. Selain itu Bapak Ibu, Tuhan pun juga berkata kepada Abraham bahwa upahmu akan menjadi besar. Bahkan Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam terjemahan lainnya Bapak Ibu, dalam terjemahan lainnya itu mengatakan bahwa bukan upahmu akan sangat besar. Tapi Tuhan mengatakan bahwa akulah upahmu yang besar. Akulah perisaimu, pelindungmu, perisaimu yang besar. Sehingga engkau Abraham dapat menaruh harap padaku akan hal-hal yang lebih besar lagi. Di mana di masa depan ketika engkau akan punya harapan, engkau bisa menyatakan itu kepadaku dan aku akan memberikannya. Namun Bapak Ibu, bukannya menjadi semakin dikuatkan. Bukannya semakin dia mau melangkah dalam janji Tuhan. Wah kayaknya luar biasa janji Tuhan gitu kan. Saya sangat menguatkan, meneduhkan sekali. Namun di sini Bapak Ibu, Abraham malah mempertanyakan akan kesungguhan Tuhan terhadap janji-janjinya Bapak Ibu. Di mana dia membalas pertanyaan atau pernyataan penghiburan Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan yang terkesan sangat menyedihkan. Pernyataan yang tersirat sangat putus asa, hampir kecewa. Apalagi yang engkau berikan kepadaku. Maka ini merupakan sebuah komplain. Tuhan, bagaimana engkau mengatakan bahwa upahmu akan sangat besar. Sedangkan aku di sini hidup tanpa memiliki putra. Tanpa memiliki ahli waris Bapak Ibu. Yang aku punya ini hanya Eliezer. Hanya seorang hamba. Dan kemudian dia di ayat yang ke-3 ya kan, dia terus meneruskan akan komplainnya. Bahwa engkau tidak memberikan aku keturunan sehingga dialah nantinya yang akan menjadi ahli warisku. Bapak Ibu bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bagaimana pergumulan Abraham di dalam mempertanyakan akan realita janji Tuhan. Pada usia 75 tahun Abraham pertama kali mendengar janji Tuhan tentang masa depan yang begitu gilang gemilang, begitu indah, begitu penuh berkat. Namun kini masa depan tampak kosong seperti rahim istrinya Sarah yang belum memiliki anak. Tanpa anak tidak ada masa depan bagi Abraham. Dan tidak ada masa depan bagi janji-janji besar yang telah Tuhan buat bersama dengan Abraham. Tuhan telah mengulang janji begitu rupa. Setiap bertahun-tahun sejak perjalanan pertama Abraham bersama dengan Tuhan dimulai. Dia terus terus mendapatkan janji-janji Tuhan. Namun juga seiring dengan bertambahnya usia Bapak Ibu. Kira-kira di sini ketika firman Tuhan ini dinyatakan kepada Abraham, kira-kira mungkin sekitar 85 tahun Bapak Ibu. Di mana dia semakin tua dan hal itu tidak terrealisasi. Abraham menghadapi akan gap terhadap realitas dan janji Tuhan yang begitu besar. Dia menghadapi kegelapan yang begitu tebal. Hidupnya dianggap tidak selaras dengan janji-janji Tuhan. Dan dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupannya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat dia mulai tuh cari-cari alternatif lain ya Bapak Ibu. Makanya dia menawarkan Eliezer itu untuk menjadi ahli warisnya. Namun menariknya Bapak Ibu dalam bagian ini kita melihat di tengah kegelapan kehidupan Abraham. Tuhan dengan setia dan penuh kasih datang kepadanya dan senantiasa menguatkannya. Ketika Abraham komplain, ketika Abraham ragu sama Tuhan, Tuhan tetap datang kepadanya dan terus memberikan penguatan. Ia tidak marah Bapak Ibu. Bahkan menghukum dan kemudian dia membatalkan semua janjinya. Banyak ngomong kamu. Banyak ngomong, banyak komplain. Udah saya batalin. Tidak Bapak Ibu. Justru
Tuhan tetap menjalankan rencana dalam kehidupan Abraham, Bapak Ibu. Dengan penuh belas kasih dan kemurahan, Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa dia tidak akan melupakan janjinya. Dia terus mendorong, mengingatkan Abraham bahwa saya akan mewujudkannya. Bahkan Bapak Ibu, dia menjelaskan janjinya yang sebelumnya. Dia katakan, Eliezer itu bukan menjadi ahli warismu, tetapi anak yang akan lahir dari darah dagingmu lah yang akan menjadi ahli waris. Kemudian Tuhan tidak berhenti sampai situ saja. Dia kemudian apa Bapak Ibu? Dia mulai mengajak Abraham untuk keluar. Membawa dia keluar untuk melihat ke langit. Dia katakan, lihatlah ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika kamu bisa. Itulah jumlah keturunanmu nanti. Banyak ya Bapak Ibu ya. Banyaklah. Sehingga Abraham ketika melihat hal itu, dia mulai percaya. Disinilah Bapak Ibu, Tuhan mulai memperjelas dan meyakinkan Abraham bahwa janjinya itu akan menjadi kenyataan. Melalui ribuan titik cahaya dalam kegelapan yang melambangkan akan keturunannya nanti. Dan menariknya Bapak Ibu, perkataan Tuhan untuk meminta Abraham ini keluar Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam frasa aslinya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan mau mengajak untuk Abraham keluar, melihat bintang di langit itu diucapkan dengan kata yang penuh kelemah lembutan. Dia benar-benar begging sama Abraham. Dia minta tolong sama Abraham ya. Kata na, tolong atau please dalam frasa bahasa aslinya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah tolong pandanglah ke langit. Itu biasanya digunakan untuk suatu permintaan pribadi yang sangat sopan. Atau permintaan emosional yang sopan kepada lawan bicaranya. Bapak Ibu, yang komplain siapa? Yang ragu siapa? Abraham. Namun Tuhan apa? Tuhan datang bahkan Tuhan bilang, please lihatlah bukti akan janjiku nanti. Lihatlah, please. Dia minta, dia begging sama Abraham. Tuhan yang meminta kepada Abraham. Bapak Ibu melihat hal ini bisa kita bayangkan. Betapa murah hatinya Tuhan kepada Abraham. Dan tentunya itu pun juga berlaku bagi setiap kita. Dengan penuh kasih dan kesetiaan, Tuhan senantiasa hadir, menguatkan, menghibur, mengupayakan agar setiap kita tetap beriman kepadanya. Meski dalam kegelapan hidup kita sering meragukan Tuhan. Kita mempertanyakan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang saat ini tengah menjadi pergumulan Bapak Ibu. Mungkin ada saudara kita saat ini mulai mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan janji-janji Tuhan yang terlihat spektakuler, namun realita dalam kehidupan kita tidak demikian. Kapan Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Tapi ingatlah, ketika kegelapan itu begitu suram melingkupi kehidupan kita, Tuhan tidak marah. Ia tidak menggagalkan janjinya. Ia senantiasa meyakinkan dan mengingatkan akan janji Tuhan dan penyertaannya. Bapak Ibu, tentu kita pernah mengalami bukan? Di mana ketika di dalam pergumulan kita, di dalam keraguan-raguan kita akan janji Tuhan. Pernah gak tiba-tiba ada firman Tuhan yang menguatkan kita? Tiba-tiba ada aja yang datang terus kemudian ngomong, wah thanks, amazing banget, luar biasa. Bahkan Bapak Ibu mungkin kita punya banyak batu peringatan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika melihat akan figura, foto pernikahan. Wah luar biasa, Tuhan sudah memimpin sampai dengan saat ini. Mungkin kita melihat akan benda-benda
Bapak Ibu, saya itu punya satu kenang-kenangan ketika begitu banyak pergumulan ketika terjadi di seminari. Saya dikasih oleh salah satu dosen saya itu hand cross, Bapak Ibu. Nah, itu selalu mengingatkan saya ketika dalam keadaan yang lagi penuh dengan pergumulan. Ketika mulai melihat Tuhan itu kok seakan-akan jauh. Namun ketika melihat hand cross itu Bapak Ibu, saya melihat bahwa dia begitu dekat dengan saya. Dia ada bersama dengan kita. Dan saya tahu mungkin banyak sekali batu-batu peringatan dalam kehidupan kita. Yang tentunya akan terus mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan di masa lampau. Yang mana Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, itu ada, itu hadir. Bukan karena sebuah kebetulan. Karena ada Tuhan yang bekerja dalamnya. Itulah wujud Tuhan yang bekerja bagi kita dan di tengah kita. Bapak Ibu, banyak sekali janji Tuhan. Banyak sekali peringatan Tuhan dalam hal ini. Mungkin kalau kita meragukan Tuhan saat ini. Mungkin kita mempertanyakan Tuhan saat ini. Adakah kita senantiasa mencari jawabannya dalam ini? Atau jangan-jangan sudah lama kita meninggalkan akan hal ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kegagalan kita dalam meyakini akan janji Tuhan tidak merubah apa yang menjadi kehendaknya. Ia malahan tetap mencari dan mengupayakan dengan penuh belas kasih agar kita tetap percaya kepadanya. Kesetiaan Tuhan yang senantiasa tidak pernah lelah meyakinkan dan mengingatkan kita akan janjinya. Ia yang begitu peduli dan mau merendahkan dirinya, menghibur dan meyakinkan kita yang ragu dan kecewa. Sudah seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk tetap yakin kepadanya. Meski harus melewati pergumulan panjang akan janji-janji Tuhan yang mungkin belum terrealisasi dalam kehidupan kita. Untuk itu, percaya pada Allah dalam kegelapan. Karena Allah tetap setia pada kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sampai hanya sekedar mempertanyakan atau meragukan janji Tuhan terhadap keturunannya. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, kita bisa melihat bahwa Abraham pun ternyata kembali mempertanyakan akan janji Tuhan. Mempertanyakan penyertaan Tuhan. Namun kali ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Nadanya tidak lagi dengan penuh kekecewaan. Melainkan dengan permintaan kepada Tuhan untuk meyakinkan dirinya apakah dia akan memiliki apa yang Tuhan janjikan. Dalam hal inilah Tuhan menjanjikan tentang tanah yang Tuhan telah katakan. Sebab kembali lagi ada keraguan dalam dirinya. Padahal Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam di ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Di ayat yang sebelumnya itu Tuhan tuh baru saja meyakinkan tentang dirinya. Tuhan baru saja menyatakan dirinya dengan seksama. Kalau kita melihat dalam ayat 7, Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan menyatakan identitasnya kepada Abraham. Akulah Tuhan. Akulah Alfa dan Omega. Kemudian Tuhan tidak saja memperkenalkan dirinya. Tuhan tidak saja menyatakan identitas dirinya. Tapi Tuhan mengingatkan akan kredibilitas dan kapasitasnya untuk menggenapi firman-Nya. Nah, Tuhan bilang, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Ur. Menuju tanah atau tempat di mana Tuhan sudah janjikan Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya memberikan akan identitasnya. Tapi Tuhan juga menunjukkan akan mengingatkan akan kredibilitas dan kapasitasnya. Dan kembali lagi Bapak Ibu, di tengah itu semua Abraham ragu. Abraham ragu. Bukankah kita juga sering kali demikian Bapak Ibu? Kita sering ragu. Padahal mungkin baru beberapa minggu yang lalu ada penguatan yang datang. Tuhan menyatakan dirinya bagi setiap kita. Tapi tidak lama kemudian kita mulai ragu. Namun Bapak Ibu kembali lagi. Di tengah keraguan Abraham. Dan ketika dia meminta jaminan agar ia percaya Bapak Ibu. Tuhan lagi-lagi setia meresponi. Dan kali ini Bapak Ibu Tuhan tidak saja meresponi dengan perkataan.
Tidak lagi mengulang akan janji-janjinya, tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Tuhan langsung menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi janjinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat Tuhan kemudian meminta Abraham untuk apa? Mempersiapkan covenant ritual. Makanya Tuhan bilang, sekarang bawakanlah kepadaku seekor sapi, ya, seekor kambing. Bukan mau ada acara ya Bapak Ibu, yang enggak ya. Tuhan bilang, ayo sini bawa seekor sapi muda, seekor kambing, domba jantan. Kemudian Tuhan suruh bawa burung dan sebagainya macamnya. Dan akhirnya Abraham pun juga membawanya Bapak Ibu. Dan kemudian tidak hanya membawa, sepertinya Abraham juga sudah mulai tahu nih kira-kira Tuhan meminta apa. Sehingga dia langsung memotong, membagi dua dan mengatur bagiannya itu saling berhadapan-hadapan. Jadi mungkin yang setelah sapinya itu dibagi dua, terus yang sebelah kanan dia taruh di kanan, yang sebelah kiri dia taruh sebelah kiri. Jadi bikin semacam kayak kayak pagar bagus, pagar ayu gitulah. Jadi kanan kiri itu setengahnya ada untuk jalan gitu ya Bapak Ibu. Namun burung dikatakan tidak dibaginya ya. Kemudian dia melakukannya, dan Bapak Ibu, ritual ini adalah ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Sebab saat itu Bapak Ibu belum ada kertas, belum ada printer, belum ada komputer, laptop, belum ada Bapak Ibu. Sehingga ketika dua orang hendak membuat perjanjian, maka mereka akan membunuh hewan, lalu dibagi dua, dibuatnya menjadi seperti jalan permadani sehingga darahnya itu mengalir di tengah-tengah. Kemudian mereka yang akan mengucapkan janji itu, mereka akan berjalan di tengah-tengahnya. Mereka bergandengan tangan, berjalan bersama di tengah-tengahnya dan mengucapkan janji bahwa mereka akan menepati janji mereka. Dan apabila mereka melanggar, maka mereka akan memiliki nasib yang sama seperti hewan-hewan tadi. Ketika ada yang melanggar, maka mereka akan dibelah gitu kan ya, akan mengalami nasib yang sama seperti apa yang Tuhan yang dinyatakan lewat perjanjian itu Bapak Ibu dengan binatang-binatang yang ada gitu. Dan di sini Bapak Ibu, Abraham dengan taat menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Dan setelah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Abraham dibuat tertidur sama Tuhan. Kemudian ada kegelapan di mana Tuhan mau hadir di antara dia. Di dalam Tuhan mau hadir, mau mempersiapkan akan mengikat perjanjian di antara mereka. Kemudian Tuhan mulai datang di dalam kegelapan itu memberikan akan gambaran kehidupan Abraham. Wah, kayaknya itu ada petir dan segala macam gitu kan, mengerikan. Terus kemudian Tuhan mengatakan bahwa inilah nasibmu nanti, keturunanmu nanti akan di sini, akan ditawan 400 tahun dan lain sebagainya. Dan setelah Tuhan menyatakan semuanya itu Bapak Ibu, kemudian dia melihat ada nyala api dan suluh. Dan ini adalah Tuhan itu sendiri. Yang mana dia melewati tengah-tengah korban perjanjian itu. Dan ini menandakan bahwa perjanjian itu telah dilakukan. Rupanya Bapak Ibu, perjanjian yang seharusnya dilakukan oleh berdua antara Abraham dan juga Tuhan, ternyata dilakukan sendiri oleh Tuhan. Abraham tidak berpartisipasi di dalamnya. Tuhanlah sendiri yang bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memastikan janji-janjinya akan digenapi. Bapak Ibu, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya perjanjian ini dilakukan oleh seorang raja yang besar dengan raja yang kecil. Dan biasanya raja kecilnya itu yang biasanya itu dipaksa untuk jalan sendiri. Jadi raja yang besar ini seakan punya kapasitas yang lebih besar sehingga dia itu meminta agar yang kecil ini yang berjalan, yang melakukannya. Syukur-syukur kalau raja yang besar itu baik, akan jalan sama-sama. Tapi ternyata kalau kebanyakannya itu raja-raja besar mana mau, egois ya, gak mau, kamu aja yang jalan. Tapi Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam pengikatan perjanjian ini, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mulia, dialah yang melakukannya bagi setiap kita. Bagi Abraham yang notabene adalah hambanya Tuhan.
Jadi Tuhan seakan mau berkata bahwa jikalau aku Allah tidak menepati janji perkataanku, biarlah aku yang tercerai-berai seperti potongan-potongan daging ini. Biarlah yang kekal menjadi yang fana. Biarlah yang tidak terbatas menjadi yang terbatas. Aku Tuhan mempertaruhkan keilahianku di sini. Aku bersumpah dengan kekudusanku. Tetapi jika aku tidak menepati janji ini, aku tidak lagi menjadi Tuhan. Tuhan mempertaruhkan dirinya. Bahkan Tuhan mau mengatakan bahwa hal yang sama juga berlaku Bapak Ibu. Ketika engkau gagal, harusnya kita yang menanggung. Habis ini Tuhan mengatakan bahwa aku yang akan menanggungnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Perjanjian yang Tuhan ikat bersama dengan Abraham. Inilah janji sebelah pihak yang hanya dikerjakan oleh Allah. Yang minta, yang ragu, minta dibuktikan siapa? Yang menyikat perjanjian itu siapa? Sungguh hal yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Hal ini tentu memberikan keyakinan bahwa Dia akan menggenapi semua yang Dia janjikan. Dia akan menggenapi semua yang Dia janjikan. Perjanjian ini Bapak Ibu dilakukan Tuhan adalah manifestasi akan kasih karunia Tuhan yang tidak tertandingi. Karena Dia sendiri berjanji untuk memelihara Abraham hambanya dan juga keturunannya sampai selama-lamanya. Bahkan meskipun umatnya terkadang tidak setia, Tuhan tetap setia menepati janjinya. Dia akan tetap memberi tanah perjanjian itu kepada Abraham dan keturunannya. Tapi dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu juga yang dilakukan Tuhan terhadap setiap kita? Ia menjamin akan janji kesetiaannya kepada setiap kita. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kita, Ia tetap setia. Di mana Ia boleh menyatakan dirinya. Dia mau datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menanggung setiap ketidaksetiaan kita. Demi kita yang kadang tidak setia. Meragukan akan dirinya. Ia tetap setia dan merelakan dirinya. Bahkan ia tidak menyayangkan akan dirinya. Dia rela menanggung segala konsekuensi demi membuktikan kasih dan kesetiaannya kepada setiap kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah salib maka Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa Dia akan tetap menemani kita. Tetap memegang janji-janjinya untuk tetap memelihara, membimbing, menopang, dan menolong kita. Walaupun kita tidak setia kepadanya. Walaupun kita gagal dan mendukakan hati Tuhan. Karena Kristus sudah mati menanggung ketidaksetiaan kita. Ketidaksetiaan kita Bapak Ibu tidak membatalkan kesetiaan Tuhan. Karena kasih kesetiaannya dicurahkan bagi kita tidak tergantung diri kita. Tapi semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Untuk itu sekali lagi Tuhan memanggil kita. Percayalah kepada Allah di tengah kegelapan. Bapak Ibu, di dalam kegelapan hidup, ketidakmampuan memahami akan janji Tuhan, ada keraguan, itu sudah pasti. Namun ingat bahwa ada Tuhan yang senantiasa menguatkan. Ada Tuhan yang senantiasa mendorong. Ada Tuhan yang senantiasa menghibur. Yang tidak menyerah pada kita yang seringkali ragu-ragu. Bahkan Ia rela mengikat perjanjian dan menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan
bahwa ia senantiasa memegang janjinya. Bukti kesetiaannya, di mana dia tak jemu-jemu. Ia mengingatkan dan membawa kita akan kesetiaannya. Ia tekun memperbaiki yang salah dari diri kita dan mengingatkan kita. Dan berikutnya, bukti kesetiaannya, di mana Tuhan mengikat perjanjian dengan dirinya sendiri. Ia menjadi jaminan bagi kita. Ia menanggung segala konsekuensi sebagai bukti akan kasih dan keinginannya untuk setia dan membawa orang percaya kepadanya. Mari percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah boleh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami jatuh bangun dalam mengikuti Engkau. Mudah sekali kami meragukan akan janji-Mu. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Engkau kembali mengingatkan kami. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan terus menopang kami, terus menguatkan kami, untuk boleh terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kau sudah berhenti berbicara saat ini dalam firman bagian sesi saat ini ya Tuhan. Namun biarlah Engkau terus berbicara bagi setiap kami dalam hari lepas hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.